Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Kesemayanti Paramita Sidabutar, NIM 20050919107 dari kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dan harga. Yang pertama itu ada teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Beberapa penentu permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, corak rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan yaitu suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Dapat kita lihat contohnya yaitu dalam tabel 41 digambarkan tentang permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Pada harga 5.000, hanya 200 buku tulis yang dibeli, sedangkan pada harga 1.000 ternyata sebanyak 1.300 buku tulis yang akan dibeli. Nah, bisa kita lihat pada tabel 41, permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Yang dimana harga 5.000 jumlah yang diminta itu 900. Begitu juga dengan harga 4.000 permintaannya 800, dan begitu juga dengan 1.000 jumlah permintaannya 100. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat pada keadaan P menggambarkan bahwa pada harga 5.000 jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar 41 titik P juga menggambarkan keadaan seperti berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa kurvanya itu memiliki kenaikan. Permintaan seseorang dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang adalah pasar. Oleh karena itu, di dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan besar. Nah, di sini kita dapat melihat contoh tabel 42 yang dimana kurva permintaan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Ini dia bisa kita lihat permintaan Ali, yang kurva pertama itu permintaan Ali, yang kedua itu permintaan Badu, dan ketiga permintaan pasar. Nah, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataannya, sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyak permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis lainnya dapat dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu barang lain merupakan pengganti, barang lain merupakan pelengkap, barang lain merupakan tidak mempunyai kaitan sama sekali.
Barang pengganti. Nah, ini kita akan membahas tentang barang pengganti, yang dimana suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang tersebut. Contohnya kopi dan teh adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Misalnya seseorang yang suka meminum teh selalu dapat menerima minuman kopi apabila teh tidak ada. Barang pelengkap. Barang pelengkap itu adalah suatu barang selalu digunakan bersamaan dengan barang lain, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Contohnya seperti gula adalah barang pelengkap kepada kopi atau teh karena pada umumnya kopi dan teh kita minum harus dibumbui oleh gula. Barang netral. Permintaan terhadap beras terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis dan begitu pula sebaliknya. Pendapat para pembeli. Faktor yang sangat penting dalam menentukan cara permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapat selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting, artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok, misalnya seperti beras, kopi, dan gula. Barang normal, yaitu suatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan berbagai akibat dan kenaikan pendapatan. Contohnya adalah pakaian, sepatu, dan berbagai jenis peralatan rumah tangga dan berbagai jenis makanan. Barang mewah, jenis barang yang mewah apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, termasuk dalam golongan ini emas, intan, mobil sedan adalah berupa contoh barang mewah. Selain itu, perabotan dan hiasan rumah yang mahal adalah contoh yang lainnya. Beberapa faktor lain yang cukup penting perannya dalam mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang adalah distribusi pendapatan, cita rasa, jumlah penduduk, dan ekspektasi mengenai keadaan masa depan. Efek faktor ini terhadap permintaan diterangkan dalam uraian berikut. Yang pertama itu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi cara permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sekiranya permintaan menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak ini untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah, maka cara permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Cita rasa masyarakat. Cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Pada tahun 1960-an, sedikit sekali orang yang suka menggunakan mobil-mobil buatan Jepang. Tetapi semenjak tahun 1970-an, sesuatu sudah sangat berubah. Jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dengan sendirinya membuat pertumbuhan permintaan. Tapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Pertambahan daya beli ini akan menambah permintaan. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan ini menambah daya beli. Ekspektasi tentang masa depan. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Ekspektasi tentang masa depan. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Nah, dengan menggunakan grafik permintaan, bagaimanakah caranya menunjukkan efek dan perubahan harga? Dan dengan menggunakan grafik yang sama, bagaimana cara menunjukkan efek dari perubahan faktor bukan harga seperti pendapatan, cita rasa, dan jumlah penduduk. Nah, gerakan sepanjang permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar 43 gerakan sepanjang kurva permintaan.
Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar 44 apabila pendapatan perubahan permintaan yang dimiliki oleh faktor-faktor bukan harga. Sekiranya barang lain pendapatan para pembeli berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar 3. Gambar 44. Nih, berikut penjelasannya. Perhatikanlah sekarang titik A dan titik A1. Bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya menjelaskan teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Analisis yang lengkap mengenai tingkat produksi suatu perusahaan dibicarakan dalam bagian 5. Pada tingkat ini, analisis hanya dibatasi kepada menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan antara harga dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor penting yang mempengaruhi penawaran. Penentu-penentu penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, kedua harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang digunakan. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan daripada kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu titik harga tertentu. Sebagai contoh, bisa kita lihat titik C menggambarkan keadaan berikut. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang sendiri, juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya perlu pula diteliti peranan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang pertama itu harga barang lain. Telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang ada saling bersaingan atau barang-barang pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran suatu barang. Contohnya, kenaikan biaya produksi di luar negeri, maka buku-buku tulis yang diimpor bertambah mahal harganya. Untuk memperoleh faktor produksi, pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produksi dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualan yang mereka mengalami kerugian. Ini dapat menimbulkan penutupan usaha tersebut dan jumlah penawaran barang menjadi berkurang di perusahaan lainnya. Kenaikan harga faktor-faktor produksi mengurangi keuntungan mereka. Kalau tingkat keuntungan suatu usaha tidak menarik lagi, mereka akan pindah ke usaha lain. Juga tindakan ini dapat mempengaruhi dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Tujuan perusahaan.
Dalam praktiknya perusahaan banyak yang punya tujuan lain. Ada perusahaan yang tidak mau menanggung resiko dan untuk itu mereka melakukan kegiatan yang lebih selamat walaupun keuntungannya lebih kecil. Ada pula perusahaan yang misalnya perusahaan yang dimiliki pemerintah lebih menekankan mencari produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Tujuan yang berbeda tersebut menimbulkan efek yang berbeda terhadap bentuk tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran sesuatu barang akan berbeda sifatnya sekiranya terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tingkat teknologi mempengaruhi peran yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi menimbulkan dua efek berikut. Yang pertama, produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan dua, biaya produksi semakin murah, dengan demikian keuntungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada kedua akibat ini, dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Gerakan sepanjang kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan analisis mengenai permintaan. Dalam analisis mengenai penawaran, perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Berlakunya perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar katakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Menentukan keadaan keseimbangan secara angka didapati ada 3 keadaan yang mungkin wujud. Keadaan pertama adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan di pasar adalah melebihi daripada yang diminta para pembeli. Yang kedua itu ada keadaan keseimbangan, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual sama dengan yang diinginkan pembeli. Dan yang ketiga, kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta para pembeli melebihi daripada yang ditawarkan ke para penjual. Keadaan keseimbangan secara grafik. Cara kedua untuk menjelaskan bagaimana jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan di pasar adalah dengan cara menggambar grafik. Perubahan faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, permintaan berkurang, penawaran bertambah, dan penawaran berkurang. Yang dimana permintaan bertambah adalah kurva permintaan bergeser ke kanan, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri, penawaran bertambah, penawaran bergeser ke kanan, penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Masing-masing perubahan yang dinyatakan dapat berupa secara tersendiri, yaitu hanya salah satu perubahan dari keempat kemungkinan berlaku, atau permintaan dan penawaran berubah secara serentak. Khusus yang pertama contohnya adalah permintaan saja atau penawaran saja bertambah. Dalam kasus yang kedua contohnya adalah permintaan dan penawaran bertambah secara serentak. Di bawah ini diterangkan akibat dari masing-masing corak perubahan tersebut terhadap keseimbangan. Perubahan permintaan atau penawaran. Untuk melihat bagaimana tiap-tiap perubahan permintaan akan mempengaruhi keadaan keseimbangan, yaitu pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan, pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Efek pertambahan permintaan, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan pindah dari E menjadi E1. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. Efek pertambahan penawaran dalam grafis yaitu menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E ke E1, berarti harga tukaran jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Perubahan serentak permintaan dan penawaran ada beberapa kemungkinan.
perubahan serentak permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan kemungkinan berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan dan sama-sama menurun, tetapi mungkin pula berlaku ke arah yang bertentangan, yaitu misalnya permintaan turun tetapi penawaran bertambah, atau permintaan bertambah tetapi penawaran turun. Sebagai contoh dalam menganalisis perubahan serentak permintaan dan penawaran, kan misalkan permintaan dan penawaran mengalami bertambah. Akibat pertambahan ini terhadap harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Sekian presentasi tentang permintaan, penawaran, dan harga. Terima kasih.